Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval dari Prodi Teknik Informatika. Akan membahas mengenai metode fuzzy jamming pada studi kasus dataset bunga iris. Definisi fuzzy jamming itu sendiri adalah algoritma clustering berbasis logika fuzzy yang membagi data ke beberapa kelompok cluster. Berbeda halnya dengan K-means yang hanya memberikan satu keanggotaan per data, fuzzy jamming itu memberikan derajat keanggotaan antara 0 sampai 1 ke setiap cluster. Jadi intinya fuzzy jamming itu sendiri adalah metode untuk mengelompokkan data dengan melihat seberapa mirip data satu dengan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu tahapan algoritma fuzzy jamming. Langkah pertama yaitu inisialisasi, menentukan jumlah cluster serta nilai parameter fuzzy. 3. Nilai acak awal untuk matriks keanggotaan. Menentukan jumlah cluster itu misalnya di bunga iris itu sendiri kan ada 3 jenis ya. 3 jenis. Lalu yang kedua, nilai parameter fuzzy biasanya 2 ya, untuk menentukan seberapa halus atau mungkin lembut pembagian datanya. Yang ketiga, lalu kita membuat nilai awal keanggotaan secara acak, yaitu nilai U. Nilai U ini seperti datar seberapa besar kemungkinan setiap bunga masuk ke setiap kelompoknya. Sebagai contoh misalnya bunga pertama dari U11 itu 0,6 di bunga U1 misal itu 0,6 misalkan, dan selanjutnya U12 sama dengan 0,3 misalkan, dan U13 sama dengan 0,1 itu sebagai misalkan. Jadi 0,6, 0,3 dan selanjutnya 0,1. Artinya bunga ini 60% mirip kelompok pertama, dan yang kedua yaitu 30% mirip kelompok kedua dari U12 tadi, dan 10%-nya lagi untuk kelompok ketiga. Baik, selanjutnya yaitu langkah kedua, menghitung pusat cluster centroid. Pusat cluster ini bisa diibaratkan seperti titik tengah dari semua bunga yang mirip satu sama lain. Rumusnya dengan ini, mungkin karena tadi saya kurang jeli, ada kesalahan input. Ini saya kiranya tadi huruf I semua, ternyata sebagian huruf J.
dengan keterangan, maaf ya ini ada kesalahan input, U pusat klaster harusnya C, dan U nilai keanggotaan data ke I terhadap C, terhadap klaster C, dan M sebagai parameter fuzziness biasanya ada 2 ini, dan X ke I vektornya ini data ke I. Cara bacanya sederhana, kita hitung rata-rata semua data, tapi data yang lebih mirip dengan klaster itu coba kita beri bobot yang lebih besar. Jadi bunga yang keanggotaannya tinggi akan lebih mempengaruhi posisi pusat klaster ini sendiri ya. Yang ini kan U, maaf ya, ini baik. Selanjutnya langkah ketiga, memperbarui nilai keanggotaan. Nah, jadi di sini kita menentukan jaraknya dengan rumus, kita menentukan jaraknya dengan rumus sebagai berikut. Jadi kalau jaraknya dari ininya jauh, artinya tidak mirip, maka nilai U-nya misalnya kan ini U-nya kecil atau minus. Jadi misal ini jaraknya jauh, artinya tidak mirip, maka nilai U-nya akan kecil. Nah, sebagai contohnya. Jadi rumus ini menentukan seberapa dekat bunga dengan setiap kelompok. Jika semakin dekat, semakin besar nilai keanggotaannya. Namun kalau misal ininya nilainya jauh, dan artinya itu tidak mirip, dan maka nilai U-nya itu akan kecil. Baik, selanjutnya yaitu langkah keempat, mengecek konvergensi. Sini kita menentukan cek perubahan nilai keanggotaan. Jika sudah sangat kecil, maka proses akan dihentikan. Dan di sini saya coba jelaskan sedikit. Langkah keempat ini adalah cek apakah hasilnya sudah stabil atau belum. Nah, kita bandingkan nilai keanggotaan yang baru dengan yang lama. Kalau perubahannya sudah sangat kecil, misalnya selisih kurang dari 0,001, artinya sudah konvergen atau sudah tidak berubah lagi. Jadi kalau sudah tidak berubah lagi, maka hasilnya sudah stabil. Nah, tapi kalau belum stabil, maka prosesnya ini diulang lagi ya, lagi ke langkah kedua tadi sebelumnya. Jadi fuzzy jamming ini berjalan berulang-ulang sampai hasilnya benar-benar stabil. Baik, selanjutnya yaitu penerapan tahapan algoritma pada dataset iris. Dataset iris ini sendiri jumlah datanya ada 150 bunga dengan
4 atribut. Nah ya, ini dengan atribut sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, sepal length itu sendiri artinya panjang kelopak, jadi terus sepal width itu ada artinya lebar kelopak, dan petal artinya panjang mahkota, serta di sini ada lebar mahkota. Dataset ini berisi 150 bunga iris, masing-masingnya ada ini ya. Kita ingin mengkelompokkan ke 3 jenis. Ini 3 jenis bunga yang kita sudah sebutkan tadi di awal. Ada setosa, versicolor, virginia. Nah, ketiga jenis bunga ini itu nama lain dari bunganya sendiri ya. Seperti ini sepal, petal artinya mahkota, sepal artinya kelopaknya. Dan ini saya coba cari referensi di Google. Tadi ternyata setosa, versicolor, virginia itu jenis bunganya ya. Bunganya itu irisnya sendiri, itu bunga iris. Nah, iris setosa ini artinya bunga yang kecil ya, kecil, kelopaknya pendek dan lebar. Itu misalnya ya, kalau kita gambarkan ya, misalnya bunganya atau ada beberapa inti dari beberapa bunga irisnya sendiri ya, beberapa bagian. Dan kalau versi color itu ukurannya sedang, dan petal alias mahkotanya agak panjang. Dan iris virginia itu artinya bunganya besar, mahkotanya petal panjang. Jadi setosa itu bunganya kecil, kelopaknya pendek dan lebar. Sedangkan versicolor ukurannya sedang, petalnya agak panjang. Nah, sedangkan iris virginia bunga besar, petalnya panjang dan lebar. Baik, selanjutnya kita ambil contoh perhitungan manual literasi 1. Sebagai untuk contohnya ya, untuk contoh sederhana kita ambil 3 bunga saja supaya mudah dihitung. Kalau 150 mungkin terlalu realistis bagi saya. Langkah pertama, kita isi ulang, maksudnya kita isi nilai U awal secara acak. Terus langkah keduanya kita hitung pusat cluster V dengan rumus di slide tadi yang keempat. Dan yang 3 yaitu kita hitung jarak tiap bunga ke tiap pusat cluster, lalu perbarui nilai U dengan rumus di slide kelima tadi. Nah, setelah itu kita ulang lagi prosesnya sampai hasilnya tidak berubah. Karena Excelnya tadi ternyata harus Excel dari milik saya ini tidak bisa dibuka karena terhalang lisensi, jadi tidak bisa dibuka, entah kenapa. Saya coba tambahkan lagi, ternyata tetap tidak bisa. Seharusnya setelah ini saya coba gambarkan contoh hitungan di Excelnya ya, tapi entah kenapa ini tidak bisa digunakan atau tidak dibuka, padahal sudah coba di komputer lain. Baik, selanjutnya di slide langkah ke-1 yaitu inisialisasi nilai keanggotaan acak. Di sini prosesnya diulang lagi, kita pakai nilai keanggotaan yang baru untuk menghitung pusat klaster yang baru. Setelah itu kita hitung jarak lagi, lalu perbarui nilai U
lagi. Proses seperti ini disebut iterasi berulang terus sampai nilai semuanya stabil. Berikut perhitungannya dari 0,2 0,8 kuadrat 2 kuadrat kali 1,4 lalu dijumlahkan sampai sekian lalu dihasilkan menjadi seperti ini. Setelah beberapa dan langkah ketiga itu menghitung langkah anggotaan dengan rumus langkah 3 perbarui nilai U tadi ya, dan hasilnya stabil. Setelah beberapa iterasi nilai cluster akan berhenti berubah. Berikut cluster kecil dan U2 cluster yang besar. Jadi hasil akhirnya ini di U1 itu berisi bunga setosa yang tadi saya coba. Ini setosa artinya bunganya kecil, dan cluster 2 yang ini berisi versi color ya yang sedang, dan cluster yang ketiga berisi yang besar ya. Jadi perhitungan akhir ini kalau dibandingkan dengan data aslinya, hasil Voice-Jamin punya tingkat ketepatan mungkin sekitar 85 sampai 90% ya nilai ketepatannya. Artinya Voice-Jamin ini sendiri sangat bagus dalam menebak kelompok bunga walaupun tanpa diberitahu namanya, tanpa diberi label. Jadi metode ini digunakan untuk data lain juga, bukan cuma bunga saja, asal punya ciri-ciri angka yang bisa dihitungkannya. Kesimpulan dari penerapan ini, jika seluruh data 100 data dihitung menggunakan Voice-Jamin, cluster 1 tadi berisi bunga yang kecil, cluster 2 itu sedang, dan yang cluster ketiga itu yang besar, artinya penggelorok yang ini tadi ya. Hasil akhirnya akurasi pengelompokan mencapai 80 sampai 90%. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihannya sendiri, Voice-Jamin lebih fleksibel ya dan lembut. Kalau datanya di tengah-tengah dua kelompok, Voice-Jamin tetap memberi nilai di kedua kelompoknya itu. Nah, kalau kekurangannya sendiri berikut. Nah, prosesnya butuh waktu yang lama karena dihitung berulang kali sampai stabil ya, dan hasilnya bisa berubah kalau nilai awalnya ya tidak tepat. Tapi secara umum ini Voice-Jamin sangat berguna kalau kita punya data yang batasnya tidak jelas atau mungkin tumpang, mungkin tumpang tindih, jelas atau tumpang. Jadi kesimpulan dari metode Voice-Jamin ini sendiri ini mungkin sangat berguna untuk mengelompokkan data yang tidak punya batas jelas antar kelompok atau mungkin tumpang tindih, pengaturan dalam studi kasus bunga iris.
Fuzzy Jamin berhasil menemukan pengelompokan yang hampir sama dengan jenis bunga aslinya, sehingga metode ini terbukti efektif dan fleksibel untuk data yang kompleks. Baik, sekian pembahasan metode Fuzzy Jamin kali ini. Semoga penjelasan kali ini mudah dipahami dan bisa menambah wawasan kita semua, dan